Oke, mari kita bedah topik ini. Di panggung dunia, dia muncul dengan senyuman manis. Tapi di balik layar, julukannya wanita iblis. Jadi, siapa sebenarnya Kim Yo Jong? Dan apa benar dunia harus waspada sama dia? Nah, dunia pertama kali bener-bener ngeh sama dia itu di tahun 2018. Dengan senyum yang ramah banget, dia mimpin delegasi Korea Utara di Olimpiade musim dingin di Korea Selatan. Dia jadi semacam wajah baru yang segar dan menawan dari sebuah rezim yang super tertutup. Pokoknya, citranya itu benar-benar diatur sedemikian rupa. Tapi, pertanyaannya, apa benar citra diplomat yang kalem itu adalah cerita lengkapnya? Atau jangan-jangan itu cuma topeng buat nutupin peran yang jauh lebih kelam dan berbahaya di salah satu kediktatoran paling brutal di dunia? Untuk ngerti siapa Kim Yo Jong, kita harus lihat dulu posisinya. Dia itu bukan cuma adiknya Kim Jong-un, dia itu pusat kekuatannya, semacam bayangan yang punya kekuatan beneran. Secara resmi sih, dia itu adik bungsu Kim Jong-un dan megang jabatan-jabatan penting, tapi itu baru sebagian kecil ceritanya. Para analis setuju kalau dia itu orang nomor 2 yang posisinya nggak tergoyahkan di negara itu. Kekuatan dia yang sebenarnya bukan di jabatannya, tapi di pengaruhnya. Katanya sih nggak ada satupun keputusan besar yang diambil Kim Jong-un tanpa bisikan atau persetujuan dari dia. Nah, pertanyaannya, dari mana sih datangnya kekuatan sebesar itu? Jawabannya ada di sebuah hubungan yang unik, yang dibentuk bukan cuma oleh ikatan keluarga, tapi juga oleh isolasi dan paranoia. Coba deh bayangin masa kecil yang dihabiskan dalam isolasi total. Kalau anak-anak lain kan ke sekolah dan main sama teman-temannya, nah Kim Jong-un dan Yo Jong ini disekolahin diam-diam di Swiss. Jauh dari keluarga besar, mereka cuma punya satu sama lain. Ketergantungan emosional yang mutlak inilah yang ngebentuk ikatan yang nantinya jadi fondasi kekuatan politik mereka. Dan ini tuh lebih dari sekedar ikatan keluarga biasa loh. Di rezim yang isinya paranoia soal kudeta, di mana paman dan kakak tiri mereka sendiri aja dieksekusi, kesetiaan mereka itu jadi syarat mutlak buat bertahan hidup. Buat mereka, ini bukan cuma soal kekuasaan, nasib mereka itu benar-benar terikat satu sama lain. Tapi, sumber kekuasaannya yang paling ultimate itu bukan dari jabatan, tapi dari darah. Konsep garis keturunan Paektu itu kayak mitologi pendiri Korea Utara. Sebagai keturunan langsung, dia punya legitimasi yang gak bisa ditandingi sama jenderal atau pejabat partai manapun. Garis keturunan ini ngalahin segalanya, bahkan gender. Nah, dengan kekuatan dan kepercayaan yang absolut ini, dia ngambil peran baru di panggung internasional sebagai anjing penyerang rezim. Gaya diplomasinya wah itu agresif, bikin kaget, dan jujur aja efektif banget. Ambil contoh insiden tahun 2020. Setelah aktivis Korea Selatan ngirim selebaran anti-rezim, yang ngerespons itu bukan Kim Jong-un. Justru Kim Yo Jong yang ngeluarin ancaman publik yang berapi-api. Dan itu bukan cuma gertak sambal. Dia secara pribadi, dia loh ya, yang ngasih perintah buat ngehancurin total kantor penghubung antar Korea, sebuah simbol perdamaian. Ini namanya diplomasi yang didorong sampai ke tepi jurang perang. Dan omongannya, wah sama kasarnya kayak tindakannya. Dia secara terbuka nyuruh Presiden Korea Selatan buat tutup mulut, terus terang-terangan nolak bantuan, dan bahkan nyalahin Korea Selatan soal pandemi COVID-19 di utara. Ini kayak main polisi baik, polisi jahat, tapi skalanya nuklir, dan dia jelas banget seneng jadi polisi jahatnya. Tapi, mungkin wajahnya yang paling nyeremin itu justru buat rakyatnya sendiri. Di dalam negeri di mana senyumnya itu nggak kelihatan, reputasinya jauh lebih kelam. Di kalangan para pejabat yang ketakutan setengah mati, dia punya julukan yang, bikin merinding wanita iblis yang haus darah. Julukan ini dia dapat dari cara dia ngegunain teror secara dingin dan penuh perhitungan sebagai alat politik. Dan brutalnya dia tuh bukan tanpa alasan loh, ada logikanya. Misalnya nih, ngeksekusi pejabat cuma karena dianggap nyebelin. Pesannya apa? Kekuasaan gue itu mutlak. Terus, ngehukum mati tentara karena nyelundupin emas dan keluarganya di penjara seumur hidup. Pesannya, kesalahan itu ditanggung bareng-bareng. Di masyarakat yang sangat patriarkis, dia harus jauh lebih brutal dari para pria di sekitarnya, biar otoritasnya nggak pernah dipertanyakan. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terbesar. Pesona diplomatik, kekejaman di dalam negeri, garis keturunan yang nggak bisa diganggu-gugat, semua ini artinya apa buat masa depan Korea Utara? Buat banyak pengamat, jawabannya udah jelas banget. Dia itu bukan cuma jadi orang nomor 2. Dia itu lagi disiapin buat ngambil alih.
dia adalah calon pewaris yang paling logis. Dan itu artinya dunia harus siap-siap buat punya pemimpin tertinggi perempuan pertama di Korea Utara. Ini kesimpulan yang cukup bikin ngeri ya. Ternyata wajah tiran itu nggak selalu kayak yang kita bayangin. Bisa jadi wujudnya seorang wanita cerdas, manipulatif, dan benar-benar tanpa ampun. Yang senyum di depan kamera, padahal tangannya lagi megang kendali teror negara. Jadi kita balik lagi nih ke pertanyaan awal. Dunia lihat senyumnya di Olimpiade dan mungkin ngerasa, lega. Tapi itu kan sang diplomat. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kalau waktunya tiba, apa dunia siap buat ngadepin